Ini sebuah kisah klasik yang akan saya sampaikan, yang mungkin sudah biasa juga kita dengar. Kita akan merefleksikan ulang. Lukas pasal 10. Ya. Lukas pasal 10, ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42, begini firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Puji Tuhan. Nah, kisah ini klasik banget tentang Maria dan Marta, dan saya beri tema hari ini adalah tentang ora et labora, berdoa dan bekerja. Yesus sampai di kampung yang namanya Betania, di rumahnya Marta. Marta punya saudara namanya Maria. Marta dan Maria adalah kakak dari Lazarus yang pernah dibangkitkan Yesus ketika dia mati dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 itu. Di sini diceritakan bagaimana ketika Yesus dan murid-murid datang ke kampung itu, mereka mampir ke rumah Marta. Ini menunjukkan bahwa Yesus sangat akrab dengan keluarga ini. Dan Yesus biasa bercengkrama dengan mereka. Itu sebabnya mereka menyambutnya dengan sangat antusias. Khususnya Marta yang segera menyibukkan dirinya dengan menyiapkan segala yang diperlukan. Dan ini kemungkinan soal makan minum. Ya. Apa yang kita pelajari dari sini adalah bagaimana sebetulnya dua sisi pelayanan kita yang memang diperlukan. Ya. Banyak orang hanya mengakui pelayanan Maria, sementara menyepelekan pelayanan Marta. Padahal kedua sisi ini diperlukan dalam kehidupan kita. Maria melayani sisi keilahian Yesus, sementara Marta melayani sisi kemanusiaan Yesus. Ketika Maria duduk di kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan firman-Nya, Maria sedang duduk dalam posisi seorang penyembah yang mendengarkan Yesus bicara, di mana ia sedang melayani Yesus dari sisi keilahiannya. Yesus sang Tuhan. Sementara Marta sedang sibuk mempersiapkan yang diperlukan, karena Yesus satu sisi, Yesus itu dalam satu pribadi ada dua natur. Dia Allah sejati dan manusia sejati. Manusia sejatinya itu sama seperti kita, yang memerlukan makan dan minum. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Marta dan Maria, keduanya sangat diperlukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, masalahnya di sini adalah yang disorot tentang Marta yang terlalu sibuk. Ketika Marta sibuk, di situ sebetulnya dituliskan dari teks Yunani Peripau itu, artinya dia dipisahkan atau ditarik. Maksudnya adalah Marta ditarik atau dipisahkan dari fokusnya. Jadi Marta ini ketika menyambut Yesus, ia melakukan tugasnya sebagai seorang pelayan, tapi gagal fokus. Kenapa? Karena ketika dia sibuk melayani, dia hilir mudik, mondar-mandir. Dan namanya orang masak kan gimana sih kalau ibu-ibu masak? Saya lihat istri saya kalau masak, itu repot banget di dapur, gitu ya. Mondar-mandir, sementara tamunya duduk di situ, Tuhan Yesus. Nah, ini hospitality sebetulnya yang luar biasa dari seorang Marta, tetapi dalam menyambut tamu, ya, di situ ketika tamu sudah ada di situ, sebetulnya yang terpenting adalah kebersamaan dengan sang tamu dulu. Tapi pikiran Marta adalah bagaimana dia harus mempersiapkan segala sesuatunya dulu untuk sang tamu. Apa yang dilakukan Marta sekali lagi baik,
tapi ia tidak melakukannya dalam prioritas. Bahwa ketika tamu sudah ada dan sudah duduk di rumahnya, maka yang terutama adalah dia harus duduk berbincang-bincang dulu. Gitu loh. Nah, biasalah kalau di Indonesia kan ada keramah tamahan yang mungkin kadang-kadang di zaman sekarang dianggap basa-basi begitu. Padahal enggak basa-basi. Karena di daerah kami di Manado itu masih ada ya keramah tamahan seperti ini. Misalkan kalau di Jakarta ya, kalau saya bertamu di rumah kenalan atau siapa saja, itu seringkali ada air mineral di meja. Itu sudah bagus. Ada yang lebih baik lagi menawarkan mau minum kopi atau minum teh atau air putih saja. Di Manado lain. Di kampung kami, kalau ada orang bertamu, yang ditanya bukan mau minum apa, ditanya, sudah makan? Jadi istri saya orang Manado tapi lahir besar di Jakarta. Dia kaget ketika waktu tahun 2012 kami pulang kampung. Dia kaget karena kemanapun kami pergi, kerjaannya makan. Maka saya bilang kalau di sini makannya dikit-dikit. Kenapa? Kita ke rumah sebelah, ke rumah keluarga yang lain, pasti disuruh makan. Serius, itu pasti makan dulu. Nggak boleh pulang kalau nggak makan. Jadi kita harus pintar-pintar gitu. Jangan kenyang-kenyang makan, karena di rumah lain nanti nggak bisa makan. Itu sebuah keramah tamahan yang terjaga sampai hari ini. Dan itu adalah budaya orang Yahudi juga. Tapi di sini Marta lupa bahwa yang datang di situ bukan untuk cari makan sebetulnya intinya, yaitu untuk bersekutu. Itu sebabnya dikatakan Maria memilih yang terbaik. Dia tahu bahwa ketika Yesus datang ke situ, kan jarang-jarang tuh Yesus kan keliling-keliling. Ketika datang tamu istimewa ini, maka hal yang terpenting adalah pertama dengerin dia dulu. Karena Maria tahu Yesus adalah Sang Firman itu. Jadi dia harus mendengarkan lebih dahulu apa yang Yesus mau katakan bagi dia, bagi hidupnya. Nah, Marta itulah gambaran kita, para pekerja Kristen, yang fokusnya bekerja, dan bekerja. Yang bekerja keras, namun lupa akan hal yang sangat penting dalam hidupnya, yaitu bahwa dia juga harus mendengarkan Tuhan. Karena ketika bekerja, kita hanya akan mendengarkan arahan atau perintah dari atasan kita, atau dari teman kerja kita, apa yang harus kita lakukan. Nah, itu bagus untuk kita dalam bekerja secara fisik. Namun yang paling esensial dalam kehidupan manusia, yaitu manusia rohani, itu juga harus diisi. Itu pun harus jadi prioritas. Nah, dalam kehidupan kita sebelum kita bekerja, maka hal yang paling prioritas adalah bukan buka gadget kita, bukan buka HP, bukan buka laptop, tapi kita harus segera mengambil posisi seorang Maria, seorang penyembah. Tuhan, apa katamu hari ini bagiku? Karena nanti kita akan bertemu dengan situasi yang sangat kompleks di tempat kerja kita, dan kita harus dibekali dengan kekuatan secara spiritual duluan. Tuhan, apa yang kau mau sampaikan? Nah, di situ kita harus meluangkan waktu. Selain kita berdoa menyembah Tuhan, kita mempersembahkan bagi Tuhan pujian atau penyembahan, maka kita pun harus mendengarkan firman Tuhan. Atau kita baca Alkitab, itu sama dengan mendengarkan firman Tuhan, dan kita renungkan sesaat. Gitu loh. Seringkali kita merasa tidak punya waktu, padahal kita punya banyak waktu untuk bekerja, kita punya banyak waktu untuk berkegiatan, tapi kita seringkali abai untuk beberapa menit untuk merenungkan firman Tuhan itu. Padahal kata Daud, merenungkan Taurat Tuhan itu fondasi seseorang. Ketika ia hidup di dalam Tuhan, maka ia akan mengalami pertumbuhan secara rohani, dan ia akan kuat ketika ada dalam masalah, dan ia akan menikmati kebahagiaan ketika dia diberkati. Karena banyak orang yang bekerja keras, mendapatkan hasil yang maksimal, tapi dia nggak bahagia. Saya banyak menyaksikan sebagai pendeta, sudah 23 tahun ini saya melayani, saya banyak bertemu dengan orang-orang, baik itu dari level karyawan sampai level pengusaha UMKM sampai pengusaha nasional, dari militer atau polisi berpangkat rendah sampai jenderal, itu saya menemukan banyak yang seperti ini. Mereka bisa berhasil, tapi kehidupan mereka nggak bahagia. Kenapa? Karena mereka gagal fokus. Mereka hanya memikirkan bagaimana aku bisa bekerja. Aku bekerja. Persekutuan dengan Tuhan dalam peribadatan di gereja atau di kantor seperti ini, itu dilakukan tidak tiap hari.
Sementara kita hidup tiap hari, itu artinya berarti kita butuh firman Tuhan setiap hari. Ya kan nanti ajalah, nanti kalau ibadah di kantor atau ibadah hari Minggu nanti baru kita dengarkan firman Tuhan. Padahal hari-hari sebelumnya atau sesudahnya kita tetap hidup di dunia yang kompleks ini. Maka kita tidak bisa hanya memilih untuk saya kapan mau dengar. Kita wajib mendengar firman Tuhan kapanpun itu. Nah, sebab itu saya kasih tema ora et labora. Kita harus tahu kapan kita berdoa dan kapan kita bekerja. Menariknya, sebelum Yesus sampai ke rumah Marta ini, di bagian sebelumnya, ya, di ayat-ayat sebelumnya, di perikop sebelumnya, Yesus memberi perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Yesus memberi perumpamaan bagaimana ketika seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, dia dirampok, dia dianiaya dan sudah setengah mati, namun tidak ada yang tolong. Para imam, orang Lewi, mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan di bait Allah. Mereka lihat, nggak boleh tolong. Kenapa? Karena itu nanti menajiskan. Mereka sudah kudus gitu. Sudah kudus mau melayani, kalau jamah orang yang sedang berdarah itu bisa najis, bisa batal doanya. Seperti itu. Sementara Yesus bilang ada orang Samaria, orang dari komunitas yang dikucilkan oleh orang Israel, namun ia menolong orang itu. Di sini pelajarannya adalah bahwa ada saatnya kita berdoa, tapi ada saatnya kita bertindak. Ada yang saya temuin begitu. Seorang ibu mengeluh, dibilang suaminya nggak mau kerja. Dia bilang berdoa saja nanti Tuhan kirim mujizat. Kan pendeta juga begitu. Pendeta Theo kan berdoa. Dia lupa, saya pendeta. Sama seperti Romo Katolik. Memang tugasnya adalah itu. Dia bapak rumah tangga. Bukan seperti saya gitu loh. Dia nggak mau kerja karena bilang berdoa saja nanti Tuhan kirim berkat. Nah, mereka salah paham dari apa yang saya sampaikan sebagai hamba Tuhan. Dari gereja kami, itu saya seperti Romo Katolik, nggak digaji. Tapi ajaibnya kami terpelihara. Namun, jemaat yang mendengar, jangan tiru mentah-mentah seperti saya gitu loh. Karena kita berbeda tugasnya, tupoksinya beda gitu loh. Sebagai bapak rumah tangga, dia harus bekerja. Jadi jangan doa-doa. Saya waktu masih tugas praktik di Kota Malang tahun 2001, itu kira-kira jam 8 pagi, saya pengen berdoa. Sementara di belakang ada pembangunan konsistori, ya, pastori. Lalu gembala ketok pintu, lalu dia buka. Theo, bantuin di belakang. Yang lagi om, saya lagi berdoa. Berdoa ada waktunya, ini saatnya kerja. Semuanya kerja, kau berdoa. Sana. Seperti itu. Nah, ada juga anak Tuhan saya lihat begitu sibuknya bekerja, tapi lupa berdoa. Nggak punya waktu berdoa. Kadang-kadang saya telepon aja, ulang tahunnya pun saya katakan saya cuma mau doa ya sebentar. Ya Pak, nanti telepon lagi Pak, saya masih ini Pak, masih sibuk. Ada terlupakan, besoknya baru, oh maaf Pak, kemarin saya sibuk banget soalnya begini-begini. Gini-gini gitu. Dan jabatannya sangat tinggi, gitu ya, udah vice president. Tapi seringkali untuk berdoa saja itu sangat abai. Mendengarkan firman Tuhan itu sangat abai, begitu. Nah, sementara bekerja itu menjadi pusat perhatiannya. Ini bukan salah, ini adalah benar karena hakikat manusia adalah seorang pekerja. Allah menciptakan manusia untuk bekerja sebagaimana Allah bekerja sampai hari ini. Ya, meskipun dituliskan hari Sabat bukan berarti Allah berhenti, tapi di situ Allah terus berkarya sampai hari ini. Nah, bagi kita orang Kristen, kita jangan membedakan posisi kita sebagai seorang pekerja dan seorang penyembah. Kalau kita menyembah nanti di rumah atau di gereja atau di ibadah persekutuan seperti ini. Padahal setiap kita beraktivitas itu adalah bentuk penyembahan kita. Karena ketika Tuhan ketika Tuhan memberi tugas kepada Adam di Taman Eden, dalam Kejadian 2 ayat 15 itu, Tuhan menyuruh Adam untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Nah, kata mengusahakan dari teks Ibrani abad itu artinya to work, to toil, to worship. Jadi bukan hanya kerja keras, tapi
Menyembah. Karena dari kata itu kemudian muncul yang kita tahu sekarang sebagai sebuah kepercayaan. Ya. Jadi budaya yang Allah ciptakan di Taman Eden adalah budaya kerja. Karena bagaimana mungkin manusia bisa menguasai bumi kalau mereka cuma tidur-tiduran di Taman Eden? Gak mungkin. Harus diusahakan. Jadi memang hakikat manusia adalah seorang pekerja. Tapi jangan lupa sebagaimana Adam di Taman Eden senantiasa terhubung dengan Allah, demikian juga kita harus menyeimbangkan ini. Jangan sampai gagal fokus. Sibuk kerja, akhirnya stres sendiri. Nah, Buktinya si Marta stres itu ketika dia berkata di ayat 40 itu, sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidak engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku. Ini perkataan orang stres. Orang frustasi nih, capek ini, buat mandi kok Maria duduk doang dengerin Tuhan. Kadang-kadang kita selalu fokus, kita lupa ya akan hal yang penting dalam hidup kita. Dua-duanya penting ini. Ya, berdoa dan bekerja itu sama pentingnya. Nah, Marta frustasi karena dia seperti teks Yunani tadi ya, peripau itu bagaimana dia dipisahkan, dia tidak fokus. Dia sibuk mondar-mandir sementara tamunya Yesus ada di situ. Dia nggak bercengkrama dengan sang tamu. Ya. Harusnya dengerin dulu, ngobrol baru mau makan, mau minum, saya siapin. Seperti itu. Nah, waktu kami ke Manado tahun 2012 itu, kami punya sahabat yang tumbuh bersama dalam pemuda di Jakarta. Dia lalu pulang ke kampung, nikah di sana. Dan waktu kami ke Manado itu, kami kontak, lalu bilang, kami mau ke sana ya, mau mampir. Kami mau jalan-jalan dulu ke tempat wisata, nanti mampir ke tempatmu. Oke. Lalu kami waktu itu ada 3 mobil dengan keluarga. Saya dan istri turun berdua saja karena cuma mau say hello gitu. Dan kami lihat rumahnya itu rumah sederhana dari papan dan setengahnya itu di bagian dapur itu dari gedek. Ya, tahu ya gedek ya. Nah, waktu kami masuk, loh, ada acara ya? Enggak. Loh, ini buat kalian. Itu ada meja panjang dan ada stainless di situ seperti kalau kita ke kondangan. Full makanan, saya kaget. Orang sesederhana ini, tapi makanannya semewah ini. Loh, buat siapa aja? Ya buat kalian. Karena kami cuma berdua, maka kami bilang, oh, kami ada orang-orang di mobil. Ada 3 mobil kebetulan pasukan. Ayo, kita makan bersama. Nah, hospitality seperti ini, dia sudah melakukannya. Lalu ketika kami datang, maka kami dapat bercengkrama sambil makan dan bisa foto-foto bareng. Tapi posisi Marta, tamunya sudah datang, baru dia mau masak. Ini beda. Kami bertamu, tuan rumahnya sudah siap. Jadi kami punya waktu. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, pekerja-pekerja Kristen, kita senantiasa jangan sampai seperti Marta. Melayani itu bagus, tapi jangan sampai stres. Bekerja itu penting, tapi jangan sampai frustasi. Karena kita fokus kerja terus. Kerja terus, hanya fokusnya di pekerjaan, akhirnya kita lupa untuk berhubungan. Akhirnya kita salahin. Seperti Marta menyalahkan bosnya, Tuhan Yesus. Tuhan nggak peduli. Bos nggak peduli, bos. Saya kerja, gue kerja sendirian loh. Kok dia nggak bantuin gue? Bos diam aja lagi. Orang stres begitu ya. Suka nyalain orang lain. Lalu kemudian minta orang lain untuk terlibat di dalamnya. Dibilang, Yesus engkau nggak peduli. Suruh dong Maria, ya di masalahnya dia minta Yesus yang selesaikan. Harusnya kan bisa, bos udah selesai dengar khotbah, boleh bantu saya di dapur, itu etik. Tapi Marta langsung nyalahin Maria. Maria nggak mau bantuin saya, dan itu salahmu Yesus. Kenapa engkau ngomong terlalu lama di situ? Seperti itu. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa Yesus menghargai Marta. Tapi Yesus sedang mengingatkan bahwa Marta, engkau nggak fokus. Engkau lupa siapa aku yang datang ke tempat ini. Maria telah memilih posisi yang terbaik. Dan ia tidak akan kehilangan itu. Itu berarti dalam setiap hidup kita, bagian yang terbaik, yang terutama ketika kita memulai hari adalah mendengarkan Tuhan bicara. Lalu kemudian kita bekerja.
maka kita pun akan mendapatkan bagian yang terbaik. Mendengar firman Tuhan dalam doa-doa kita, itu memperkuat manusia rohani. Sedangkan bekerja itu memperkuat manusia jasmani. Tubuh kita, kan kalau kita kerja kan tubuh bergerak. Pikiran kita juga berjalan. Itu menyehatkan, termasuk finansial kita. Tetapi banyak orang yang sini saya mau sampaikan tentang sikap di sini sebetulnya. Andai kata Marta melayani dengan sikap yang benar, dia nggak akan ngomel-ngomel seperti ini. Kenapa? Karena dia dengan tulus, bukan sebagai suatu kewajiban belaka. Ya karena ada tamu saya harus melayani. Tidak. Di sini dasar baik Marta maupun Maria adalah kasih seharusnya. Ora et labora dasarnya harus kasih. Karena seorang yang melayani Tuhan pun, orang yang berdoa pun, sikapnya bisa salah. Kalau bukan karena dia kasih, karena hanya kewajiban. Karena saya disuruh setiap pagi harus doa, maka saya harus doa. Itu sebuah rutinitas, sama seperti orang Israel. Yang saya sampaikan tadi, para imam dan lewi karena kebiasaan nggak mau nolongin orang. Karena itu satu kebiasaan doang. Tapi kalau ada sikap hati yang benar, maka mereka akan melakukannya dengan benar juga. Gitu loh. Karena saya pun pernah mengalaminya. Ketika saya sedang berdoa, saya gagal fokus. Kenapa? Tiba-tiba saya ingat, oh iya, anak saya pas doa, waduh anak saya mau pulang sekolah. Permisi Tuhan, saya mau jemput dulu anak. Begitu pulang, istri saya sudah bilang, ke Indomaret dok, ini mau belanjaan. Saya ke Indomaret dulu lagi. Seperti itu, teralihkan fokus. Waktu saya duduk di situ, saya udah nggak konsen lagi, wah ngapain ya? Gitu. Nah, jadi di sini tentang sikap kita. Bekerja pun dengan sikap itu harus benar. Karena ada orang bekerja, yang penting gue dapat kerja, yang penting gue bisa makan dengan kerjaan itu. Tapi di sini sikap bahwa saya bisa bekerja, ini semua karena anugerah Tuhan. Tuhan telah memberkati hidup saya bisa bernafas, saya punya kekuatan, saya punya akal budi. Saya punya kemampuan untuk bekerja. Maka saya bekerja, sekali lagi saya katakan tadi, bekerja adalah bentuk lain dari penyembahan. Maka saya berarti bekerja untuk Tuhan. Maka kita bekerja dengan kasih, dengan sukacita, dengan rela, dengan keikhlasan. Sehingga meskipun gaji itu nggak sebesar yang lain misalkan, kita akan selalu merasa puas, kita akan selalu merasa cukup. Karena seringkali orang yang terpengaruh dengan gaya hidup sesamanya, dia nggak akan puas dengan posisinya, dengan jabatannya, dengan gajinya, dia nggak akan puas. Mau berapapun itu. Karena dia selalu menilai dengan orang lain. Tapi ketika dia sadar bahwa anugerah Tuhan bagiku ini sudah cukup bagiku, maka mau gaji pas-pasan, mau gaji tinggi, kita akan selalu merasa cukup. Daud seorang raja yang penuh kelimpahan, penuh kekayaan, tapi Daud selalu berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. The Lord is my shepherd, I shall not want. Kalau Tuhan sudah menjadi bagianku, aku nggak butuh apa-apa lagi. Artinya dia selalu merasa cukup dengan yang ada. Itu sebabnya Daud dapat bekerja dengan baik, menyeimbangkan antara berdoa dan bekerja. Nah, saya pernah melihat juga ketika bulan lalu saya diundang dalam pelayanan di satu gereja, pemain keyboardnya, itu waktu saya baru mulai khotbah, dia keluar, telepon. Kan kelihatan dari sini dia di kaca, telepon di luar. Masuk lagi, duduk. Lagi saya khotbah, dia berdiri lagi, cepat-cepat. Nah, ini sikap yang salah. Ini sama dengan Marta juga gitu loh. Jadi orang bisa berada pada posisi Maria, tapi sikapnya seperti Marta. Tapi mari kita menyeimbangkan ini. Jadi kita harus seimbang. Ya. Berdoa dan bekerja harus seimbang. Bekerja jauh lebih banyak waktunya dibanding kita berdoa. Bekerja jauh lebih banyak dibanding kita mendengarkan firman Tuhan. Bekerja jauh lebih banyak daripada kita merenungkan firman Tuhan. Tapi yang sesaat itu saja dapat memberikan kekuatan dalam jangka yang panjang bagi kita. Ya. Jadi mari kita belajar untuk hidup seimbang dalam doa, dalam bekerja, dan juga kita punya sikap yang benar. Ya. Dalam doa kita punya sikap yang benar, bekerja pun kita harus punya sikap yang benar. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Saya kembalikan pada worship leader.